Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidin Fitri. I am Isyur Midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja kelebihan ASI dibanding susu formula, ya. Oke, semuanya akan kita bahas pada video kali ini. Right? Ini dia videonya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. ASI dibanding susu, ya. ASI, air susu ibu. Apa saja kelebihan ASI dibanding susu formula? Nah, yang pertama itu adalah ASI adalah produknya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu semua tentang hambanya, ya. Kemudian susu formula jelas itu ciptaan manusia. Dan jika kita bandingkan, ciptaan Allah itu tidak ada yang bisa menandingi manfaatnya. Sebaik apapun susu formula diciptakan untuk menyamakan, memiripkan dengan komposisi ASI, tidak akan bisa sama persis dengan ASI. Karena ASI adalah ciptaannya Maha Kuasa, ya. Dan jelas sumbernya. ASI itu air susu ibu. Sumbernya dari ibu, sedangkan susu formula itu bahan bakunya diambil dari susu sapi. ASI itu memiliki kandungan antibiotik di dalamnya. Nah, kembali lagi ya, Allah lebih tahu tentang hambanya. Antibiotik itu untuk apa? Antibiotik itu untuk menjaga seorang bayi yang lahir ke dunia, dimana di dunia itu ada virus dan juga bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada si bayi ini. Dan jelas bayi ini itu lemah kondisi tubuhnya, ya. Dan yang kita tahu kan, jika kondisi tubuh seseorang itu lemah, bisa dengan mudah penyakit itu masuk. Dengan mudah bakteri atau virus itu menginfeksi tubuh yang lemah, ya. Jadi di dalam ASI itu dibekalilah yang namanya antibiotik. Itu untuk bayi yang baru lahir dalam keadaan lemah, untuk melindungi dirinya sebagai daya tahan tubuh. Dan itu tidak ada dalam susu formula. Antibiotik itulah untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, maka bayi itu tidak mudah terserang penyakit, ya. Ibu bisa membandingkan bayi yang minum susu formula dengan juga yang minum ASI, atau ibu bisa membandingkan anak-anaknya ya, yang minum susu formula dan juga ASI. Daya tahan tubuh bayi yang susu formula atau ASI mana yang lebih baik gitu ya, mana yang sering sakit atau yang tidak gitu ya. ASI itu cocok untuk tubuh bayi, mau itu bayinya lahir lewat waktu, lewat bulan, mau itu bayinya prematur, kurang bulan ya, mau itu bayinya kecil atau mau itu bayinya lahir besar. Nah, ASI dari ibunya itu cocok untuk anaknya yang lahir tersebut. Misalnya nih, ibu A melahirkan anak yang prematur atau kurang bulan ya. Kemudian ibu B melahirkan anak yang cukup bulan ya. ASI antara ibu A dengan bayi prematur itu beda dengan komposisi ASINya dengan ibu yang melahirkan normal gitu ya, yang melahirkan bayi cukup bulan ya gitu ya. Jadi komposisi ASI ibu A itu adalah komposisi ASI untuk bayinya yang prematur, sedangkan ibu B komposisi ASINya itu untuk anaknya yang cukup bulan gitu ya. Jadi Masya Allah sekali ya, ASI itu sesuai keadaan anak yang dilahirkan. Masya Allah sekali ya. Begitulah kekuasaannya Allah di dalamnya, sungguh luar biasa jika kita mau memikirkannya ya. ASI itu cocok untuk bayinya ya gitu ya, terutama ususnya ya. Nah, makanan itu kan diserap di dalam usus ya. Sedangkan bayi yang baru lahir itu ususnya belum sempurna, masih berkembang gitu ya. Nah, itulah kenapa kadang banyak bayi yang tidak cocok dengan susu formula, karena bisa saja ususnya bayi ini dia tidak bisa menerima susu formula gitu ya. Makanya kadang bayi ada yang dikasihkan susu formula tiba-tiba dia diare atau dia sembelit gitu ya, susah BAB.
atau terjadi alergi pada tubuhnya gitu ya. Beda dengan ASI. ASI itu cocok untuk bayinya. Jika ibu memberikan ASI pada bayinya, ibu tidak perlu khawatir tentang alergi, intoleransi laktosa, dalam artian khususnya bayi itu tidak bisa menerima susu. Pak, ya, jangan percaya dengan iklan, jangan menjadi korban iklan ya. ASI itu mencerdaskan anak. Ada komposisi ASI mencerdaskan anak. Saya tidak bisa mengatakan juga ya jika minum sufor tidak mencerdaskan anak gitu ya. Tetap mencerdaskan, tapi sufor itu lebih ke menguatkan tulang ya. Karena ada kandungan kalsiumnya yang tinggi. Susu formula kan bahan bakunya dari sapi gitu ya. Dan sapi itu membutuhkan tulang yang kuat gitu. Jadi kandungan sufor itu memiliki kalsium yang tinggi untuk tulang yang kuat. Beda dengan sufor. Sufor itu lebih ke otak ya, untuk mencerdaskan si bayi ini. Jadi seperti itu. Kita manusia ya, kita tidak terlalu butuh dengan tulang yang kuat ya, tapi butuh dengan otak yang cerdas ya. Tapi hal itu tetap distimulasi untuk tumbuh kembangnya, tetap dengan distimulasi otaknya, perkembangannya gitu ya. Tapi kandungan ASI itu tetap bisa mencerdaskan bayi gitu ya. Pokoknya ASI, kelebihan ASI yang kelima yaitu ekonomis, mudah, dan praktis. Ekonomis jelas itu hemat, super hemat sekali malah ya. Ibu hanya perlu makan, ibu hanya perlu membeli sayur-sayuran yang bisa merangsang produksi ASI gitu ya. Tapi makin sering bayi disusui itu produksi ASI juga akan makin banyak gitu ya. Kemudian mudah. Kenapa mudah? Mudah didapatkan karena memang sumbernya dari payudara gitu kan. Kemudian praktis. Kenapa praktis? Tidak rempong lagi, ambil dot dulu, kemudian panaskan air dulu, kemudian dicek panasnya apakah masih panas atau sudah tidak untuk sebelum dikasih ke bayinya gitu ya. Nah, kalau ASI, bayi menangis tengah malam, sisa buka miring, kasih deh ke bayinya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah ASI itu steril, tetap selalu steril. Kenapa steril? Itu dibuka pada saat bayi butuh ASI gitu ya. Terus ASI itu jika keluar itu hangat-hangat gitu ya. Jadi bayi suka ASI itu hangat dari dalam tubuh. Kemudian yang pastinya itu steril, tidak terkontaminasi. Oke, itulah kelebihan dari ASI. ASI yang terbaik ya. Dengan itulah kita memohon. Dalam Al-Quran mengatakan sempurnanya menyusui itu adalah 2 tahun ya. Untuk itulah kita memohon kepada Allah untuk bisa menyusui bayi, diberi kemampuan ya, diberikan ASI yang banyak untuk bisa menyusui bayi sampai 2 tahun ya. Tidak ada yang tidak mungkin dengan doa ya. Dan jika memang sudah niat, kita doakan, kemudian kita ikhtiarkan. Beda kalau memang dari sebelumnya ibunya tidak ada niat untuk kasih ASI ya kan. Jadi kita tuh harus niat, kemudian kita doakan, kemudian kita ikhtiarkan, kita cari ilmu, kita belajar apa-apa aja yang memperbanyak produksi ASI, apa saja yang dilakukan dan apa saja yang dimakan ya. Ada banyak hal, apalagi sekarang semuanya sudah mudah untuk kita belajar ya, mudah untuk kita akses ya. Semuanya tergantung dari ibunya ya, apakah ingin meningkatkan kemampuan belajarnya atau tidak ya. Itu untuk demi masa depan anak ya, demi masa depan bayi anak kita untuk depannya ya, menjadi manusia yang berguna, cerdas gitu ya, menjadi manusia yang bermanfaat. Itu semuanya pasti diawali dari ibu yang cerdas, ibu yang pintar. Oke. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Jika apa yang saya sampaikan itu ada benarnya, itu semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Tapi jika yang saya sampaikan ada salahnya, itu jelas dari diri pribadi ya. Saya mohon kritikan dan koreksi bisa komen di bawah ya, atau ada yang mau ditanyakan bisa juga komen di bawah. Ingat ya untuk like, share, dan subscribe channel ini jika Ibu merasa channel ini berguna, jika channel ini berguna ya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.